Bab 979. Mohon jangan terlalu kasar. Untuk sisanya, naik ke atas panggung. Dengan kata-kata lembut Master Daoxuan bergema di seluruh tempat. Rani Si dan Winston Hu naik ke atas panggung lagi, tetapi hanya ada 16 orang. 36 orang, duel 2 lawan 2, seharusnya tersisa 18 orang, tetapi karena keadaan khusus Fernando Zhao dan Yering Nangong, dan hasil imbang antara Ichizu Haotian dan Nathan Muyun, hanya tersisa 16 orang. Untuk pertama kalinya, setelah daftar pertempuran diumumkan, banyak wajah orang menjadi sedih, terutama bagi murid-murid yang bersaing dengan Rani Si dan yang lainnya. Nicholas dan Winston Hu, silahkan naik ke atas panggung. Aku menyerah. Begitu kata-kata Master Daoxuan jatuh, seorang murid berbaju putih mengangkat tangannya tanpa daya, sehingga Winston Hu menjadi murid pertama yang maju ke babak semifinal. Aku juga menyerah. Sebelum Master Daoxuan memanggil, sebuah suara pengecut terdengar, itu dari murid sekte King Yun. Nasib membuatnya bertemu Rani Si, murid pewaris sekte Hang Yue. Bahkan jika dia bukan sekte, dia tahu kengerian Rani Si. Bahkan di bawah kekuatannya, sulit baginya untuk bertahan dari 3 gerakan di tangan Winston Hu. Dengan cara ini, Rani Si juga menang tanpa perlawanan, menjadi orang kedua yang melaju ke babak semifinal setelah Winston Hu. Ledakan. Sebelum Master Daoxuan berbicara, Bella Niu melangkah ke panggung pertandingan dan menunjuk Raja Biao yang berada di bawah panggung. Kamu, naiklah. Aku tidak akan bertarung lagi, aku akui. Menyerah kepalamu, maju, lawan dia. Sebelum Raja Biao selesai berbicara, dia didorong ke panggung pertarungan oleh Qianu Gong dan Yuta Shao di sampingnya. Kakak, bersikaplah lembut. Raja Biao didorong menjauh, dan keduanya memandang Niu Ben dengan dalam. Ini mudah dibicarakan. Bella Niu mengepalkan tinjunya, memutar lehernya, dan berjalan menuju Raja Biao sambil tersenyum. Aku tidak akan bertarung lagi, aku tidak akan bertarung lagi. Raja Biao mundur, tertawa dan berlari. Mau kemana kamu? Bella Niu lebih cepat dan menendangnya keluar. Di adegan berikutnya, penonton tidak tahan untuk melihat secara langsung. Raja Biao tidak berdiri karena dia berbaring di tanah. Bella Niu bahkan tidak mengeluarkan kapak perang, dan langsung menekannya. Aku bilang, cucu perempuanmu terlalu kuat. Melihat Raja Biao yang dikalahkan di panggung pertandingan, Samuel Gu memandang Siden Niu. Rendah dan sederhana, Siden Niu membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh, dan semua lelaki tua yang melihatnya memiliki keinginan untuk menghajarnya. Di bawah, pertarungan berakhir, dan Raja Biao dipukuli dengan sangat keras hingga tidak dapat dikenali, dilempar dari panggung pertandingan. Patut disebutkan bahwa ketika Bella Niu menuruni panggung pertandingan, ada tulisan "puas" tertulis di pipinya. Pada pertandingan keempat dan kelima, para pejuang kebanggaan dari keluarga Dongfang dan keluarga Bei Chen menjadi terkenal dalam satu pertempuran, menjatuhkan murid mereka masing-masing dari panggung pertandingan. Di ronde ke-6 pertandingan promosi, seorang murid sekte Hang Yue tidak naik ke atas panggung dan mengaku kalah, karena lawannya adalah Little Elf. Ke-6 adalah murid keluarga Ouyang dan keluarga Simen. Pertempuran antara keduanya seimbang, dari fajar hingga malam, dan dari malam hingga fajar. Pertempuran itu indah. Pada hari berikutnya ketika langit penuh bintang, baru dapat memutuskan siapa yang akan menang di antara keduanya. Qianu Gong dan Yuta Shao, silahkan naik ke atas panggung. Di babak ke-8 dari babak promosi, Master Daoxuan naik ke atas panggung, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat Qianu Gong dan Yuta Shao yang tak tahu malu yang menggelengkan kepala. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi penonton menjadi sedikit aneh. Tidak tahu apa yang akan terjadi,
mereka memiliki firasat buruk. Pukul dia, persetan. Dua suara sorakan terdengar, Keanu Gong dan Yuta Sao tidak naik panggung. Yunandi Xie dan Brady menyingsingkan lengan baju mereka dan melompat setinggi 3 kaki. Sebelum muridnya mulai bertarung, kedua guru itu yang memulai duluan. Di bawah perhatian semua orang, Keanu Gong dan Yuta Sao melangkah ke panggung pertarungan, menarik perhatian penonton. Kali ini, keduanya berbeda, mereka terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya. Keduanya tidak bertarung di tempat, tetapi bertarung satu sama lain, seperti dua patung, mereka tidak bergerak, dan mata mereka begitu tidak sadar. Lihat, ada wanita cantik. Lihat, ada wanita cantik. Di bawah perhatian semua orang, keduanya bergerak satu demi satu, gerakannya luar biasa, kata-katanya luar biasa, dan bahkan ekspresinya luar biasa. Aduh, aku pergi. Semua penonton menggosok alis mereka. Mereka pikir kali ini kedua bajingan itu akan serius, tapi sekarang sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Keduanya telah berdiri begitu lama, sedang memikirkan trik rendahan. Yah. Sementara semua orang menggosok alis mereka, teriakan dan teriakan datang dari panggung pertandingan, dan keduanya mulai bertarung. Fakta telah membuktikan bahwa keduanya masih memiliki pemahaman diam-diam. Mereka semua tahu trik orang Yin, dan itu adalah rutinitas mereka, menaburi bubuk jeruk nipis, tendang selangkangan lawan, ketuk getah, gunakan dupa hipnotis. Aku sangat menyukai dua bocah kecil ini. Melihat panggung pertandingan, Tuan Suge pria tua itu mengelus janggutnya dengan penuh arti. Terlihat seperti gayaku pada saat itu. Orang tua itu menjepit jarinya, mereka. Enggak. Sebelum Master Wuya selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara muntah darah di sampingnya. Semua orang tercengang, menoleh dan menatap Harley Ye, dan ekspresi mereka tidak biasa. Apa-apaan ini? Bahkan hanya menonton pertandingan bisa membuatmu memuntahkan darah. Tidak bisa dipungkiri, aku kesal. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kalian lanjutkan, aku akan buang air kecil. Setelah mengatakan itu, Harley Ye batuk kering, bangkit dan berjalan keluar. Bagaimana situasinya? Sekelompok lelaki tua saling memandang. Kenapa menanggalkan pakaian? Suara mencicit dari bawah, dan mata semua orang tertarik. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang tua menggerakkan sudut mulut mereka secara kolektif. Tapi di panggung pertandingan, Keanu Gong, yang dipukul dengan hidung memar dan wajah bengkak, merobek bajunya, memperlihatkan lemak di tubuhnya. Lucunya, punggungnya masih terukir 3 besar, karakter, 1, strip, naga. Ya. Pria ini berteriak sambil membawa tongkat gigi serigala, dan samar-samar terlihat semua lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Di sisi yang berlawanan, Yuta Sao berhenti, merobek mantelnya, dan secara ajaib mengukir seekor naga di punggungnya. Melihat adegan ini, para murid laki-laki membuka mulut mereka satu demi satu, murid-murid perempuan menutup mata mereka satu persatu, para tetua menggerakkan sudut mulut mereka, dan para tetua perempuan semua tercengang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada panggung pertandingan, suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Yang harus aku katakan adalah keduanya membuka tangan mereka untuk mengering, dan gerakannya benar-benar tidak kecil. Seluruh panggung pertandingan diselimuti bunga ilahi yang indah. Di sini, Harley Ye telah melangkah ke aula utama istana surgawi sendirian. Begitu dia memasuki aula, dia memuntahkan seteguk darah, dan dia setengah berlutut di tanah. Wow! Dia memeluk kepalanya yang akan meledak, menggeram kesakitan, wajahnya terpelintir,
dan seluruh tubuhnya dipenuhi guntur hitam tirani, merobek tubuh sucinya satu demi satu. Sialan. Meskipun Harley menjadi tidak sadarkan diri, dia tahu betul kekuatan macam apa yang menyerangnya. Kali ini, kutukan ilahi datang terlalu tiba-tiba, yang membuatnya lengah, tetapi untungnya, dia memberikan alasan yang logis, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan semua orang. Tiba-tiba, raungannya yang rendah dimusnahkan. Dia sekali lagi menanggung siksaan, kulitnya yang pucat kembali ke cahaya surgawi, menjadi menyilaukan, melilit tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kemegahan yang luar biasa, darah tubuh suci bergulir lagi dan lagi. Di luar aula, seseorang masuk, jika dilihat lebih dekat, itu adalah naga kuno mistik. Samuel Gu dan yang lainnya tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Harley dikutuk oleh surga. Kenapa? Naga kuno mistik menghela nafas diam-diam, memadatkan kursi awan, dan duduk di sana dengan tenang menunggu Harley bangun. Jeritan keras di luar, tetapi aula itu sunyi. Langit mulai gelap, Harley seperti kultivator tua duduk bermeditasi, tubuh suci bergetar dan perlahan membuka matanya. Sudah bangun. Naga kuno mistik memandang Harley dengan penuh minat. Bukankah perasaan kutukan ilahi ini tidak nyaman? Agak sengit kali ini. Harley menggosok alisnya. Sudah berapa lama? Tidak lama, hanya 2 hari. 2 hari. Harley terkejut, kompetisi sudah berakhir. Hanya menunggumu. Naga kuno mistik berkata dengan santai, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Pertempuran terakhir muridmu, kamu harus berada di sana. Bersambung. Bab 980. Duel antara murid. Suasana menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada panggung pertandingan. Pada panggung pertandingan, Ranisi dan Winston Hu berdiri di kiri dan kanan, dan pertandingan 3 sekte memiliki pertarungan terakhir yaitu duel antara mereka berdua. Melihat mereka, aku tidak bisa tidak membayangkan Harley dan Nancy Ji saat itu. Orang-orang tua itu menghela nafas lagi. Murid-murid mereka lebih menakjubkan daripada mereka saat itu. Mereka berdua telah membanjiri generasi King, dan murid-murid mereka pasti akan memimpin era baru. Sepertinya aku belum terlambat, Harley bergegas kembali. Guru, jika aku menang, kamu harus menikah denganku. Tepat ketika Harley duduk, sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, dia mendengar suara Ranisi di bawah, yang membuatnya hampir terjatuh dari kursi. Begitu kata-kata ini keluar, Harley, yang baru saja duduk dengan kokoh, langsung menjadi fokus penonton, dan ekspresinya menjadi semakin canggung. Percintaan guru dan murid lagi. Beberapa orang menonton, dan membawa Fancy Chu dan Lancy. Seluruh istana surgawi tahu tentang hubungan antara Harley dan mereka. Sekarang Ranisi, murid Harley, juga jatuh cinta pada sang guru. Terlalu banyak orang yang menyentuh dagunya. Apakah aturan gerbang puncak gadis giok ini begitu aneh? Guru perempuan menerima murid laki-laki jatuh cinta dengan guru perempuan, guru laki-laki menerima murid perempuan, dan murid perempuan jatuh cinta dengan guru laki-laki. Siklus ini tidak buruk. Melihat Harley lagi, ekspresinya adalah paling indah. Muridnya semakin berani. Sebagai seorang guru, dia tidak bisa digoyahkan. Jika guru tidak menjawab, maka Ranisi akan menganggap itu persetujuan. Ranisi di atas panggung mengedipkan mata dan menatap Harley dengan mata besar, seperti peri yang tidak bersalah. Jika menang, baru kita bicarakan hal ini. Harley menundukkan kepalanya dan menggosok alisnya. Bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, guru harus menikahiku. Kamu. Aku mewakilkannya menjawab setuju. Sebelum Harley selesai berbicara,
dia dipotong oleh suara Fen Shichu. "Terima kasih, istri guru." Rani Si terkikik. "Aku bilang, senioritas keluarga mereka agak kacau." Mendengar kata-kata istri guru dari Rani Si, Samuel Gu mengelus jenggotnya dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dia, tetapi juga seluruh hadirin. "Aku masih ingin buang air kecil lagi." Merasakan mata aneh di antara penonton, Harley menundukkan kepalanya dengan sadar. Ledakan, ledakan. Di mata semua orang yang aneh, Rani Si dan Winston Hu di panggung pertandingan menunjukkan kekuatan pertarungan puncak mereka. Di satu sisi, alis Rani Si diukir dengan garis-garis kuno, kekuatan darah sepenuhnya ditampilkan, dan seluruh tubuh dibungkus dalam pijaran ekor ilahi yang indah, bahkan rambut yang mengalir seperti gelombang benang dan untaian bunga ilahi diwarnai dengan bunga ilahi, seperti halnya gadis misteri langit 9 Anira Suan. Di satu sisi, ada juga prasasti kuno di antara alis Winston Hu, darah keras suci petarung yang mendominasi, sepasang mata berapi-api, mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, seluruh tubuh berwarna emas, bersinar seperti dewa perang. "Kak Winston Hu, jangan berbelas kasihan." Rani Si tersenyum manis, menghilang seperti cahaya ilahi dalam sekejap. "Kamu juga." Winston Hu tersenyum tulus, dengan semangat juang yang tinggi, dan tubuhnya seperti kilat, sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. Ledakan, ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh di panggung pertandingan, dan gerakan itu begitu keras sehingga Master Daoxuan harus mengeluarkan formasi batasan wilayah untuk melindungi penonton. Apakah ini kekuatan tempur puncak dari keduanya? Melihat panggung pertandingan yang diselimuti cahaya ilahi pedang, banyak orang tua yang kagum. Rani Si dan Winston Hu setidaknya terpisah 2 generasi dari mereka, tetapi kekuatan pertarungan mereka lebih kuat. Mereka telah diliputi oleh generasi Qing, tetapi mereka disusul oleh generasi Xuan. Ledakan. Dalam seruan itu, terjadi lagi benturan pada panggung pertandingan, lingkaran cahaya menyebar, dan formasi batas wilayah berdengung. Rani Si tidak mencubit segel, melambaikan tangannya, dan meluncurkan samudra ungu. Winston Hu melakukan tembakan yang kuat dan mendominasi, alih-alih mundur, dia maju, dia mengayunkan tongkat besi hitam di tangannya, yang tampaknya mampu menghancurkan 100 liu gunung dan sungai. Rani Si tersenyum dan naik ke langit dengan satu langkah. Dia membuka tangan gioknya dan menekan langit ilusi dengan satu telapak tangan. Ruang runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terbuka. Winston Hu naik ke langit, masih dengan tongkat, menembus jejak telapak tangan yang menutupi langit. Sofian Lingbulu berkibar, segudang bunga dan roh surgawi. Rani Si membuat gerakan dengan satu tangan, dan langit ilusi bergetar seketika, dengan bulu mengambang dan kelopak terjalin, tampak indah, tetapi sangat misterius, bukan serangan kelompok supernatural, tetapi ini adalah formasi magis. Tinju Bahuang. Winston Hu mengangkat sebatang besi hitam dan menancapkannya lurus ke langit. Kekuatan supranatural satu tongkat melebur, mengaduk angin dan awan panggung Feng Yun, bulu dan kelopak yang berkibar-kibar terjalin terus-menerus pecah, dan formasi yang kental dimusnahkan di tempat. Zeng. Rani Si berbalik dan mengeluarkan pedang Ling Suang, teknik Feng Shen, dengan kekuatan untuk menghancurkan orang. Winston Hu mengangkat batang besi itu ke langit dan menahan pedangnya tanpa memihak. Ledakan. Ruang kosong itu meledak dalam sekejap, dan ada juga lingkaran cahaya yang tersebar, menyebabkan tetua dari 4 penjuru buru-buru memperkuat formasi batas wilayah. Setelah konfrontasi satu pukulan, Winston Hu membuat entry yang kuat ke langit ilusi, dan keduanya memiliki duel yang menghancurkan dunia di langit ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan itu memekakkan telinga seperti guntur,
dan kultivator muda mengangkat kepalanya, tetapi tidak bisa menangkap dua sosok itu. Kultivator yang lebih tua memutar matanya ke atas, bawah, kiri dan kanan, nyaris tidak bisa mengikuti gerakan misterius keduanya. Dibandingkan dengan itu, aku terlalu jauh di belakang. New Ben, yang selalu kokoh, juga menunjukkan ketidakberdayaan. Guruku pernah mengatakan, Winston Hu hanyalah seorang manusia biasa 6 tahun yang lalu. Yuta Sao menghela nafas. Secara visual, mereka lebih kuat dari kita. Raja Biao mendecakkan lidahnya. Penerus istana surgawi. Para kultivator yang lebih tua mengelus jenggot mereka satu demi satu, merasa bahwa mereka sangat tua. Mereka sama seperti murid yang diajar oleh gurunya. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Robert Chen dan mereka semua melihat ke atas dan ke bawah. 3 orang itu, Brady, Yunandi Xie, dan Pandi Huo, murid-muridmu sangat konyol. Apakah kamu merasakan perasaan saat itu? Harley Ye juga melihat ke atas, matanya penuh kelegaan. Ini lebih menakjubkan dari kita. Nancy Ji tersenyum lembut, suatu hari, mereka akan melampaui kita. Percakapan antara keduanya datar, tetapi penuh dengan emosional. Dalam beberapa tahun terakhir, juga di bawah perhatian banyak orang, pertempuran antara keduanya disebut dunia dan ditandai sebagai awal dari era baru. Hari ini, murid-murid mereka juga menarik perhatian, dan terlebih lagi ketika mereka berada di masa lalu. Adegan seperti itu membuat orang merasa menakjubkan. Protagonis era baru terus berubah. Mereka adalah penonton saat ini. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang yang menonton pertandingan 3 sekte pada masa itu pada dasarnya memiliki perasaan menakjubkan, seolah-olah bukan Rani Si dan Winston Hu yang bertarung hari ini, melainkan Harley Ye dan Nancy Ji. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah perhatian semua orang, kekosongan itu tinggi, pecah berkeping-keping, dan kemudian dihancurkan berkeping-keping. Adegan pertempuran antara keduanya terlalu luas, dan banyak penglihatan terjalin, yang menguraikan gambar yang indah, dan dalam gambar itu, Winston Hu seperti raja, menelan gunung dan sungai, dan Rani Si seperti ratu, memiliki keanggunan yang tiada taraf. Itu adalah pertempuran jenius yang berlangsung di luar imajinasi para penonton di semua sisi. Sampai malam tiba, keduanya turun dari langit ilusi dan bertarung di panggung pertandingan. Guru mereka adalah pemimpin zaman, dan mereka juga sama, menakjubkan dan memuaskan, semuanya dilengkapi dengan banyak kekuatan supranatural, mereka semua menjadi murid pewaris dari gurunya dan pertempuran seimbang. Di tengah malam, panggung pertandingan retak dan menjadi bobrok. Di malam hari, mereka berdua seperti 2 bintang yang menyilaukan, menambahkan sentuhan kemegahan di langit berbintang yang luas. Fajar datang, kegelapan malam terakhir ditutupi oleh matahari, dan kecemerlangan yang luar biasa memenuhi istana surgawi, dan hari baru datang, tetapi pertempuran antara keduanya berlanjut, semangat juang tinggi. Tidak tahu berapa lama kemudian, seseorang jatuh dari langit ilusi. Siapa ini? Semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk menatap, dan melihat bahwa itu adalah sosok mungil. Rani Si. Semua orang tercengang. Suara mendesing. Di bawah tatapan penonton, Winston Hu, seperti cahaya ilahi, turun dari langit dan sangat cepat. Tepat saat Rani Si akan jatuh ke panggung pertandingan, dia ditangkap olehnya. Kekuatan yang dia keluarkan ditahan kembali. Aku kalah. Rani Si tersenyum, tidak menyeramkan seperti yang dia bayangkan. Aku hanya sedang beruntung. Winston Hu, yang memiliki wajah serius beberapa saat yang lalu, tidak bisa menahan senyum pada saat ini. Sudah berakhir. Para penonton menggaruk-garuk kepala. Winston Hu menang.
Kata-kata Master Daoxuan sangat halus dan lembut, menyeret pandangan semua orang dari linglung kembali ke kenyataan. Murid Nancy Ji menang. Seorang kultivator yang lebih tua membelai jenggotnya dengan banyak emosi dalam nada suaranya. Pada pertandingan 3 sekte sebelumnya, Nancy Ji kalah dari Harley Ye. Saat ini, dalam pertandingan 3 sekte, murid Harley Ye kalah dari murid Nancy Ji. Apakah ini kemenangan bagi gurunya? Nak, apakah ini tidak memalukan? Samuel Gu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Apa yang memalukan tentang ini? Harley Ye memandang Samuel Gu seperti orang bodoh. Menurutku, kalian berdua juga harus naik dan bertarung. Mari kita bersenang-senang. Master Wuya berkata dengan sungguh-sungguh dan mengelus jenggotnya. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye menoleh sedikit, dan Nancy Ji di sampingnya juga menoleh, menatap Master Wuya, yang ditutupi rambut. Anggap saja aku tidak mengatakannya. Bersambung.